Mutiara Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa Rasad TV yang kami cintai karena Allah Jalla wa'ala, kali ini kita kembali berada di program Mutiara Hikmah Rasad TV dengan serial Ibadur Rahman. Dan di antara karakter Ibadur Rahman adalah sikap pertengahan di dalam menggunakan atau membelanjakan harta. Para pemirsa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya harta adalah salah satu di antara rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan harta adalah sesuatu yang amat penting, berguna di dalam kehidupan kita. Dan dia adalah sesuatu yang bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup di dunia, bahkan untuk kebahagiaan di akhirat, tatkala kita mampu mengelola, menggunakan harta dengan baik sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala di dalam syariatnya, serta mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, harta juga bisa mendatangkan malapetaka dalam kehidupan seseorang jika seandainya dia menggunakan harta tidak sesuai dengan syariat Islam. Dia menggunakan harta bukan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dia gunakan sebaliknya, berfoya-foya dan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai para pemirsa yang saya cintai karena Allah Jalla wa ala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang sudah masyhur dan sering kita dengar dari guru-guru kita, bahwasanya tidak akan beranjak, tidak akan bergeser telapak kaki seorang anak Adam di akhirat nanti sampai dia ditanya dan diminta pertanggungjawaban tentang 4 perkara. Salah satu di antaranya adalah terkait dengan harta yang dia miliki, yaitu dari mana dia perdapat dan kemana dia manfaatkan. Hadis ini merupakan bimbingan yang sangat agung di dalam kehidupan kita terkait dengan mengelola harta. Terkait dengan masalah harta ini, berdasarkan hadis tadi, bahwasanya permasalahan pertama yang harus kita pikirkan dan harus kita tata dengan baik adalah jalan untuk mendapatkan dan mengumpulkannya. Bagaimana kita mendapatkan harta
dan bagaimana kita menghimpunnya. Jika seandainya kita mendapatkan harta dengan jalan yang halal atau dari jalan yang halal dan dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan syariat berdasarkan kitabullah Al-Quranul Karim dan berdasarkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harta itu kita akan selamat daripada pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Dari sisi untuk mendapatkannya, maka harta itu dari satu sisi bisa menjadi modal bagi kita untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan hidup kita terkait dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan terkait juga dengan kepentingan hidup kita di dunia. Dan dari sisi jalan mengusahakannya yang kita lakukan sesuai dengan syariat Islam dan dari jalan yang halal, kita pun akan meraih pahala daripadanya. Maka oleh sebab itu, hendaknya kita perhatian di dalam usaha mendapatkan harta. Jika seandainya kita sebagai seorang pedagang, contohnya, maka kita harus memperhatikan salah satu di antaranya terkait dengan sikap adil dalam berdagang. Jangan sampai kita penjual mengurangi takaran dan timbangan, ukuran, dan lain-lainnya dikarenakan kita ingin mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya dengan berbuat yang sesedikit-sedikitnya. Maka sikap yang demikian akan mengakibatkan rezeki yang kita peroleh, harta yang kita dapatkan di dalamnya tercampur dengan perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau gharar di dalam jual beli, atau tercampur dengan persoalan riba. Hal ini akan menjadi penyebab harta yang kita kumpulkan adalah dikumpulkan dengan cara-cara yang tidak baik. Maka harta tersebut tidak mendatangkan berkah bagi kita dan kita pun akan mengumpulkan sederet dosa-dosa dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam rangka mengumpulkan harta tersebut. Kemudian juga terkait dengan penggunaan. Seandainya harta yang sudah Allah anugerahkan kepada kita itu telah kita dapatkan dengan cara yang baik, cara yang halal, maka berikutnya yang harus kita perhatikan adalah apakah harta itu kita gunakan untuk sarana ketaatan kepada Allah, membiayai kebutuhan-kebutuhan kita di dalam mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, di dalam melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah, dan di dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan yang bersifat keduniaan yang Allah wajibkan kepada kita. Seperti umpamanya menafkahi keluarga, anak dan istri, kebutuhan makannya, minumnya, sandang, pangan, pendidikan anak dan istri, ini merupakan kewajiban kita. Demikian juga kewajiban kita terkait dengan menafkahi kerabat, jiran, dan tetangga sesuai dengan aturan-aturan syariat. Terkait dengan kewajiban-kewajiban kita, baik itu masalah ibadah atau yang berkaitan dengan masalah-masalah keduniaan. Dan juga menggunakan harta selain daripada yang wajib, yaitulah menggunakan harta kepada kebutuhan-kebutuhan kita yang sifatnya untuk kepentingan dunia, ya untuk mendapatkan yaitu kenikmatan, kesenangan, selama itu dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak mengapa. Intinya adalah bahwasanya harta adalah bekal di antara bekal-bekal yang Allah anugerahkan kepada kita untuk menjadikan hidup kita itu baik di dunia dan juga di akhirat. Akan tetapi jika itu kita lakukan dan kita upayakan sesuai dengan bimbingan syariat Islam. Satu firman Allah di dalam Al-Quran di surah Al-Qasas ayat 77 menjadi pedoman penting bagi kita di dalam mengelola harta. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan raihlah dengan apa-apa yang Allah berikan kepada kalian di dunia ini kehidupan akhirat. Dan jangan kalian melupakan bahagian kalian di dalam kehidupan dunia. Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Di dalam ayat ini kita mendapatkan pelajaran-pelajaran berharga, pelajaran-pelajaran penting yang jika kita perhatikan, kita renungkan baik-baik dan bisa kita jalankan dalam kehidupan, maka kita akan termasuk orang-orang yang sukses di dalam mengelola harta. Di mana para ulama menjelaskan tentang maksud ayat ini, di antaranya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini terkait dengan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, yaitu bahwasanya raihlah kehidupan akhirat kalian, yaitu dengan harta-harta yang Allah berikan kepada kalian. Maksudnya adalah tunaikanlah kewajiban-kewajiban kalian yang butuh kepada harta, dalam rangka mentaati apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan ibadah kepada Allah, atau kewajiban-kewajiban terkait dengan muamalah yang hukumnya Allah wajibkan. Maka gunakan harta untuk memenuhinya, untuk menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut. Artinya dalam hal ini adalah harta itu adalah modal untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga mengatakan, wa tazawwadu fa inna khaira zadi at-taqwa, dan berbekallah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dikarenakan harta adalah salah satu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, maka seorang yang bijak, dia akan menggunakan harta dalam rangka untuk meraih ketakwaan dan bahkan untuk meningkatkan kadar ketakwaannya kepada Allah. Dan Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bijak menggunakan hartanya dalam rangka taat kepada Allah, dalam rangka bertakwa kepada Allah untuk meraih kejayaan hidup, baik kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Berikutnya Allah mengatakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Artinya adalah berbuat baiklah kamu kepada hamba-hamba Allah, yaitu kepada hamba-hamba Allah selain dirimu, dengan harta yang Allah berikan kepadamu. Jadi harta yang Allah berikan kepada kita adalah merupakan potensi yang bisa kita gunakan berbuat baik kepada orang-orang sekitar kita, anggota keluarga kita, karib kerabat kita, jiran tetangga kita, teman sejawat kita, mitra-mitra kita, fakir-fakir miskin, ibnu sabil, dan lain-lainnya. Maka kita bisa gunakan harta untuk berbuat baik, melalui yaitu adalah yang Allah berikan kepada kita. Maka dengan itu juga akan menambah tinggi derajat kita di sisi Allah. Karena Nabi kita mengatakan, khairukum man anfa'ukum li ghairikum. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang-orang yang paling bisa memberikan manfaat atau yang paling bermanfaat terhadap orang-orang selain dirinya. Maka oleh sebab itu, dengan harta kita bisa meraih kejayaan, kita bisa meraih kesuksesan, kehidupan di dunia maupun kesuksesan di akhirat. Dan dalam hal ini, harta merupakan rezeki yang baik,
bagi orang-orang yang tahu mensyukurinya. Karena dia merupakan salah satu nikmat yang kalau disyukuri nikmat harta tersebut, Allah akan menambah kenikmatan terkait dengannya. Allah akan menyempurnakan kenikmatan. Sehingga bukan hanya di dunia saja dia bisa menikmati harta yang Allah berikan, tapi buah daripada menggunakan harta ke jalan yang baik, sehingga di akhirat dia bisa memetik kembali hasil daripada jerih payahnya dalam menata harta kehidupan ketika hidup di dunia, sehingga untuk mendapatkan buah yang berlipat ganda di akhirat nanti. Dan seterusnya Allah mengatakan wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi, yaitu dengan harta yang kalian miliki. Artinya adalah jangan kalian gunakan harta kalian untuk berbuat kerusakan di muka bumi, yaitu dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengakibatkan keburukan kepada diri kalian, bahkan mungkin saja kemaksiatan yang kemudaratannya bisa menimpa diri kalian dan mungkin juga akan menimpa diri orang lain akibat daripada kerusakan kalian yang kalian lakukan. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Demikian kajian singkat kita dalam episode pertama. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil faedah daripadanya. Akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.